Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih untuk saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk saudaraku semuanya sudah setia menonton channel YouTube kami. Kami doakan untuk saudaraku semuanya, baik yang berada di Sabang sampai Merauke, di tanah air Nusantara tercinta Indonesia ini, dan yang berada di luar negeri maupun yang berada di seluruh penjuru dunia pun, semoga saudaraku semuanya selalu tercurahkan limpahan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan perlindungan dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang melimpah ruah, halal barokah dunia akhirat. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Alhamdulillah senang rasanya kita bisa hadir untuk menyajikan video-video yang bermanfaat. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang yaitu tanda-tanda akhir zaman di Nusantara ini. Seperti biasanya nanti akan kita laksanakan proses mediumisasi untuk tanya-tanya ke mediatornya. Untuk mempersingkat waktunya, mohon doanya saudaraku, semoga dalam pembuatan video kali ini diberikan kelancaran, tidak ada halangan satu apapun. Oke, akan kita laksanakan untuk proses mediumisasi. Sudah siap, guys? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya dan Nirwana, saya minta agar seluruh jin, setan, siluman, iblis yang ada di tubuhnya mediator beserta seluruh energi buruk yang jin kafir, saya minta agar seluruhnya dikeluarkan dari tubuhnya mediator, dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, seluruhnya keluar. Allah dibentengi dan dilindungi dari segala macam jin, setan, siluman, iblis, dibentengi dari segala macam penyusup atau apapun yang bukan saya maksud. Diberikan bentengnya berlapis-lapis. Jika ada yang berusaha masuk, otomatis langsung terpental. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Tolong dihadirkan gaib muslim yang mengetahui tanda-tanda akhir zaman di Nusantara ini. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya dan Nirwana, tolong hadir. Tolong hadir gaib muslim yang bisa menceritakan dengan jelas tanda-tanda akhir zaman di Nusantara ini saat ini. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Masuk dalam tubuhnya mediator depan saya ini. Allah. Masuk, kuasai penuh tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, kuasai penuh tubuhnya mediator. Allah. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya dan Nirwana, jadi paham bahasa kami, bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan jelas, dengan lantang, dengan lancar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, bayar saya protek dahulu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya dan Nirwana, jika yang masuk ke dalam tubuhnya mediator ini bukan yang saya maksud atau apapun yang berusaha menyusup, otomatis langsung terpental dari tubuhnya mediator seketika. Allah.
Alhamdulillah. Sudah muslim Mbah ya? Insya Allah. Ya. Sudah muslim, silakan syahadat dahulu Mbah. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Dengan siapa ini, Mbah? Mohon maaf, Mbah. Dengan Mbah Yakub. Oh, Mbah Yakub. Iya, Mbah Yakub. Jadi kami mau tanya-tanya tentang akhir zaman ini. Ya, dari mana ini, Mbah Yakub ini? Saya dari Jawa Timur, dari Pulau Jawa ini. Oh iya. Iya, Mbah, mau tanya-tanya tentang seputar akhir zaman di bumi Nusantara ini. Seperti apa tanda-tandanya yang sudah muncul? Barangkali Anda mengetahuinya, silakan untuk diceritakan, silakan dijelaskan, monggo. Ya, terima kasih. Sesuai pemahaman saya, nanti kalau ada kurang lebihnya yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kalau yang saya pahami, tanda-tanda akhir zaman ini sebenarnya banyak sekali. Cuma tidak banyak orang yang mengetahuinya. Karena manusia terbelenggu dalam kemewahan dunia. Tanda-tandanya salah satunya, banyak kemaksiatan di muka bumi ini. Banyak kerusakan yang disebabkan oleh alam. Contohnya gunung meletus, banjir bandang, maupun puting beliung. Itu semua juga menjadikan tanda-tanda akhir zaman ini. Dan yang lebih parah lagi, ini masalah tentang ekonomi, yaitu yang dihalalkan oleh banyak manusia di muka bumi ini yang melalui dengan wujud riba yang dilakukan manusia. Dan dari situlah sehingga ketentraman di muka bumi ini, khususnya di Pulau Jawa atau di bumi Nusantara ini, sehingga tidak ada ketenangan, tidak ada kehidupan yang mensejahterakan rakyatnya. Semua menghalalkan segala cara. Hukum-hukum sudah tidak diperhatikan lagi, semua diabaikan. Jadi seperti itu ya Mbak ya. Kalau yang paling mencolok itu apa Mbak? Kira-kira Mbak? Yang paling mencolok ya dari riba tadi. Oh, dari riba tadi ya? Iya. Iya. Kalau dari segi kepemimpinan gimana Mbak? Kalau segi kepemimpinan itu, karena itu disebabkan dari unsur politik dan materi. Jika suatu pemimpin atau pemimpin yang mengandalkan materi, yaitu rakyat-rakyat kecil tidak akan memahami itu. Yang dipahami hanyalah apa yang didapat, apa yang diterima. Semua sudah dianggap benar. Semua sudah tidak mentaati peraturan. Semua sudah dihalalkan.
Kalau yang riba tadi itu istilahnya sudah banyak yang melakukannya ya Mbak ya? Itu sudah meluas dari segala penjuru dunia. Semua sudah melakukannya karena memang semua sudah dikuasai oleh orang-orang yang sebenarnya bertanduk tapi sudah memakai kedok-kedok sebagai kiai atau ulama-ulama besar. Sangat mudah sekali untuk buat mempengaruhi orang-orang kecil atau rakyat-rakyat kecil. Jika diarahkan dari dalil-dalil mereka, semua sudah dianggap benar. Sehingga manusia-manusia awam atau orang-orang kecil sudah menganggapnya itu suatu kebenaran karena menurut keadaan yang didapat saat ini sesuai kebutuhan-kebutuhan yang dialami. Apapun kejadian sudah tidak ada yang diperhatikan kalau semua kejadian itu sebenarnya didatangkan oleh Allah adalah untuk menguji manusianya. Tetapi dengan tipisnya iman mereka sehingga tidak memperhatikan suatu ujian dari Tuhannya. Sebenarnya Allah sudah merencanakan suatu kebahagiaan atau yang diinginkan oleh manusia, tetapi baru didatangkan ujian berbentuk sakit, itu aja sudah banyak yang mengeluh. Sehingga datanglah iming-iming atau bisikan, contohnya dari riba tadi, menawarkan jasa suatu materi, dengan mudahnya orang-orang itu menerimanya. Itulah kelalaian-kelalaian orang yang tipis imannya. Padahal itu adalah suatu wujud ujian dari Allah yang perlu dipahami dan dimengerti oleh manusia. Mungkin kalau manusia ingin menjadi pejabat, diuji dengan wujud sakit apapun akan bisa diterimanya karena sudah mengetahui suatu hadiah yang sudah akan didapatkannya. Tetapi kalau Allah yang menguji, hadiah masih dalam bentuk rahasia dan belum diketahui, sehingga banyak manusia yang mengeluh dan tidak mengetahui bahwa itu adalah suatu ujian. Ya Mbak, gitu ya. Selain itu ada lagi Mbak, maksudnya tanda-tanda yang istilahnya besar, peristiwa-peristiwa besar itu seperti apa nanti itu? Sebenarnya peristiwa besar itu akan didatangkan dari wujud peristiwa kecil. Jika peristiwa kecil aja sudah diabaikan, ya akanlah muncul suatu peristiwa besar dengan secara otomatis dan tidak disangka-sangka, dan itu akan sangat mengejutkan mereka. Itu karena dari dampak peristiwa-peristiwa kecil yang diabaikan. Contohnya dari makanan tadi, dari uang riba dibelikan makanan sehingga masuk dalam perutnya menjadikan darah.
darah akan mewujudkan suatu persifatan. Sifat yang didapat itu adalah sebenarnya adalah setan-setan atau jin yang mengumpul dalam diri manusia itu sendiri. Sehingga terlalu banyaknya bisikan-bisikan, kotoran-kotoran yang didapat dari hasil riba tadi, sehingga manusia akan lalai dengan Tuhannya. Lama-kelamaan akan memunculkan risiko-risiko besar yang akan didapat. Contohnya, mereka akan sakit, akan kena penyakit yang dinamakan apa itu yang disebut oleh orang-orang pintar, yaitu yang disebut oleh dokter atau apa itu. Ada yang namanya kanker liver, ginjal atau apa. Itulah akhirnya yang akan muncul. Sehingga manusia-manusia kalau sudah didatangkan penyakit yang besar, larinya bukan sama Tuhannya, melainkan larinya pada dokter. Sebenarnya manusia itu sangat tidak mengetahui sekali bahwa itu semua adalah dari perbuatan-perbuatan setan yang datangnya dari bisikan-bisikan dari tubuhnya sendiri. Kalau sudah larinya ke dokter, akhirnya masuk rumah sakit, ya itulah sehingga harta yang dicari selama ini bertahun-tahun, yang mengumpul berjuta-juta, sehingga akan habis dalam satu hari dalam rumah sakit itu. Dan yang memanfaatkan, yang akan mendapatkan hasil juga orang-orang pintar, yaitu yang saya sebutkan tadi, contohnya dokter atau apa itu. Sebenarnya dalam kejadian di dunia ini semua itu karena kesalahan tidak melalui jalur-jalur yang sudah ditentukan oleh Allah, yang melalui syariat agamanya, melalui rel-rel yang sudah ditentukan, sehingga mereka banyak yang menyimpang dalam jalurnya. Yang ingin menjadi orang besar, menghalalkan segala cara, selalu mengundang keburukan, selalu mencari pengikut-pengikut dari golongan kiri. Itulah yang akan membantu orang-orang yang dimaksud orang-orang besar atau pejabat-pejabat atau yang punya titel. Itulah minimnya orang yang sudah tipis imannya karena tidak mau belajar, sehingga mereka dimanfaatkan orang-orang yang seperti itu. Dari kecil dididik ingin menjadi orang besar, tetapi langkah awalnya sudah salah, sehingga ujung-ujungnya juga akan salah. Karena semua itu dari awalnya itu tidak mengetahui bahwa langkahnya itu salah. Oh iya Mbah, itu di akhir zaman ini itu yang perlu kita lakukan itu apa Mbah? Bekal-bekal yang perlu kita lakukan untuk saat ini itu, untuk menyongsong akhir zaman ini. Bekalnya adalah dekatkan diri kalian sama yang menciptakan kalian, dengan berdasarkan kalian bertaubat untuk membersihkan diri kalian. Banyak-banyaklah kalian bertaubat, mendekatkan diri sama Allah,
itulah yang harus kalian jalankan. Karena tanpa adanya taubat, kalian selamanya akan terbelenggu dari dosa-dosa kalian yang dulu. Tidak akan bisa kalian membersihkan dosa kalian yang dulu. Dan sebenarnya penyakit yang kalian derita sampai saat ini itu disebabkan karena dosa. Dari situlah, saking banyaknya dosa yang kalian perbuat, sehingga tidak memahami bahwa penyakit itu sebenarnya adalah bersumber dari dosanya sendiri. Jadi banyak-banyaklah bertobat, mendekatkan diri kita sama Allah yang menciptakan kalian. Ya Mbah, terima kasih sudah diingatkan, sudah diberi pesan-pesan yang bermanfaat. Belajarlah kalian, mencarilah guru untuk membimbing kalian, supaya kalian ini ada yang menuntun. Kalau kalian itu ongkang-ongkang kaki saja di rumah, siapa yang akan nuntun kalian ke jalan yang benar? Selama yang menuntun kamu itu ya iblis itu, atau setan-setan yang membisikkan diri kalian di dalam tubuh kalian sendiri. Nah, kita itu harus mencari guru, itu guru yang bagaimana, Mbak? Guru itu yang benar-benar guru yang tidak mengharapkan suatu imbalan. Itulah guru. Harus benar-benar pandai-pandai mencari guru. Kalau ada orang yang mengaku guru, itu namanya masih belum guru yang asli, yang sesuai yang diharapkan oleh Tuhan kalian. Tapi guru yang asli, yang bisa mengajarkan tentang keilmuan kalian menuju Tuhan kalian, menunjukkan kepribadiannya yang baik, budi pekertinya yang baik. Guru yang baik itu hanya menyontohkan. Itulah yang perlu kalian cari. Tapi kalau ada unsur embel-embel harus bayar, pakai ini, pakai itu, ada mahar ini, pakai mahar itu namanya bukan guru. Itu hanyalah guru yang akan memanfaatkan kamu atau akan memanfaatkan kalian. Jadi yang Anda maksud itu guru bidang agama ya, Mbak ya? Carilah guru dalam hakikatnya, karena hidup itu harus mengetahui tentang ilmu. Ilmu itu dibagi dengan beberapa ilmu, yaitu ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat, ada ilmu tarekat. Itu yang perlu kalian pelajari dan perlu kalian ketahui. Jangan hanya mencari salah satunya saja. Itu diibaratkan kalian akan berjalan hanya memakai kaki satu kalau kalian menjalankan salah satunya saja. Kalian harus menjalankan syariat dan hakikatnya itu secara bersamaan melalui torekotnya. Carilah guru torekot kalau bisa. Carilah supaya bisa membimbing kalian di jalan yang benar. Berarti yang Anda maksud itu guru torekot ya, guru hakikat berarti ya? Iya. Torekot itu adalah jalan menjalankan suatu hakikat dan syariatnya itu secara bersama-sama, bukan hanya menjalankan syariat saja atau menjalankan hakikat saja, tapi itu harus dijalankan bersama-sama melalui tarekotnya itu. Berarti syariatnya tetap dijalankan ya, Mbak? Harus
Kayak sholat 5 waktu berarti tetap jalan. Harus, itu kewajiban yang diperintahkan Allah itu. Tidak boleh ditinggalkan. Iya, iya. Kalau yang hakikat yang Anda maksud itu yang seperti apa, Mbah? Hakikatnya, kalian akan mengetahui sejatinya orang hidup itu tujuannya kemana dan mau kemana. Diciptakan dari mana, itu kalian akan mengetahuinya. Dan pada intinya kalian akan tahu tujuan hidup kalian. Dan diibaratkan suatu makanan, kalian akan langsung mengetahui rasanya, bukan hanya bentuk wujudnya saja. Jadi mengetahui suatu wujud harus mengetahui rasanya. Oh iya, Mbah. Terima kasih sudah diberikan penjelasan yang jelas, diberikan saran-saran yang sangat bermanfaat buat kita semua. Selain itu apa lagi, Mbah? Kira-kira, Mbah? Maaf, sebenarnya ini aku dari tadi banyak gangguan yang mengganggu saya sehingga saya kurang fokus dalam menyampaikan suatu apa yang harus saya sampaikan ke kalian. Oh iya. Dari tadi saya sangat terganggu sekali. Tidak tahu saya yang apa yang saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya nanti mohon dimaafkan. Iya, Mbah. Ya, sudah cukup banyak tadi saran-saran yang Anda berikan tadi. Jadi kalau Anda mau pamit dahulu, tidak apa-apa, silahkan. Mau istirahat dahulu, silahkan. Mohon maaf sebelumnya. Ya, nggak apa-apa, Mbah. Saya mohon pamit dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta kasih Allah. Ampun. Ampun. Alhamdulillah, proses mediumisasi sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah selalu mensupport channel YouTube kami, sudah selalu setia menonton video-video dari kami. Dari video ini kita bisa mengambil hikmah-hikmah dan nilai-nilai positif yang cukup banyak tadi. Kita ambil hikmahnya, yaitu di akhir zaman itu kita harus senantiasa banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak berzikir pada Allah. Dan dari pesannya simbahnya tadi itu kita disuruh untuk mencari guru sejati di akhir zaman ini. Jadi guru yang mengajarkan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Jadi tidak hanya luarnya saja. Jadi kita istilahnya belajar dari luar dan dari dalam, maksudnya dari hati, dari iman, maksudnya seperti itu. Jadi dari video ini kita ambil sisi positifnya, kita buang sisi negatifnya. Video ini tidak mewakili suatu kebenaran. Cukup sekian dari kami. Kami undur diri dahulu. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.